semua Sobat Sekam. Apa kabar nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ingat teman-teman, kemanapun teman-teman pergi, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, sebelum kita mulai sekam pada hari ini, yuk kita dengarkan dulu persembahan pujian dari teman-teman remaja kita ya. Amat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Nah, itu tadi persembahan pujian dari teman-teman remaja kita. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai sekam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali berkesempatan untuk berkumpul secara online Tuhan, untuk sharing, untuk membahas sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai, agar kiranya apa yang kami bahas pada hari ini boleh berguna dan juga boleh menjadi pedoman buat hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, tema kita pada hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi anak muda yang bisa menjadi teladan iman di tengah lingkungan ataupun keluarga. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Aku akan bacakan buat teman-teman. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini sebenarnya ditulis Paulus untuk Timotius. Nah,
siapa sih Timotius itu dan kenapa sampai surat ini ditulis. Jadi gini, Timotius itu adalah seorang anak muda yang dipilih oleh Paulus untuk membantu tugas pelayanan dia. Pada saat surat ini tulis, ini Timotius sedang melayani di Efesus. Kenapa sampai ditulis? Karena orang-orang yang dilayani oleh Timotius di Efesus adalah orang-orang yang jauh lebih tua dari dia. Sedangkan waktu itu Timotius masih remaja. Pada saat itu Timotius bergumul juga, dia merasa pede atau sungkan gitu karena dia harus memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang yang lebih tua dari dia. Takut nggak dianggap seperti yang tadi di depan aku ngomong tadi ya, atau takut diremehkan. Tapi sudah jelas dari ayat yang kita baca tadi, Timotius nggak perlu takut, dia dikuatkan, tertulis, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Itu kuncinya, menjadi teladan. Di mana akhirnya Timotius melakukan hal itu. Ia menjadi teladan buat jemaat-jemaat di Efesus, yang melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Sehingga jemaat di Efesus boleh dapat dampak yang baik dari apa yang Timotius lakukan. Jadi ia nggak diremehkan walaupun dia masih muda. Itu hal yang harus kita lakukan juga. Kita menjadi teladan melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku, ucapan kita. Selain Timotius, rupanya di Alkitab tuh ada beberapa contoh-contoh juga anak-anak muda yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Contohnya Daniel, Daud, Esther, Tuhan Yesus sendiri terutama. Dari tokoh-tokoh yang tadi aku sebutin termasuk Timotius, ada kesamaan yang mereka lakukan, yaitu mereka melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal sesuai dengan firman Tuhan. Ini menjadi dasar atau landasan di mana kita bisa menjadi teladan buat orang-orang sekitar kita. Berbicara soal tadi, firman yang kita pegang menjadi pedoman, ini kita bisa baca dari Mazmur 119 ayat 9. Aku akan baca buat teman-teman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di Mazmur juga dituliskan bagaimana kita bisa menjaga kelakuan yang tetap bersih, yaitu dengan menjaga firman-Nya. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di tengah keluarga dan juga di tengah lingkungan yang orangnya lebih tua. Pertama, kita harus hormat dan respect. Kita harus hormat dan respect. Maksudnya gimana? Jadi walaupun kita sudah melakukan hal yang baik, kita sudah memberi contoh, kita menjadi teladan, tapi ingat, kita tetap harus hormat. Kadang-kadang memang kita nggak selalu satu pikiran sama orang tua kita, kadang juga orang tua kita juga mengecewakan kita, tapi kita harus tetap beri contoh, kita harus terus hormat kepada mereka supaya mereka juga bisa lihat kalau kita sebagai anak muda itu nggak kurang ajar. Ini sebenarnya mirip seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf waktu itu pada saat masih muda ya dibawa saudara-saudaranya ke Mesir. Tapi pada saat kemudian kembali bertemu, apa yang Yusuf lakukan? Ya bukannya marah, ya bukannya menghukum saudara-saudaranya, dia langsung peluk saudara-saudaranya. Dan akhirnya mereka bisa kembali berdamai bersama. Nah itu contoh. Jadi walaupun kadang kita dikecewakan oleh orang yang lebih tua, orang tua kita ataupun siapapun, tapi kita harus tetap hormat, kita harus tetap respect. Nah yang kedua adalah kita sebagai anak muda harus tetap kritis. Nah, apalagi dengan zaman sekarang ya, zaman sekarang ini di kala pandemi banyak banget informasi-informasi yang kayaknya bener tapi nggak jelas nih sumbernya dari mana gitu. Nah kalau di contoh aku deh gitu ya, kadang-kadang di grup keluarga gitu suka ada yang share informasi, mereka kadang suka nanya dulu, ini berita bener apa enggak gitu. Nah kita sebagai anak muda yang sudah lebih canggih untuk mencari informasi, kita harus lebih kritis. Ini nggak bener nih, ini berita hoax gitu. Jadi kita bisa membantu supaya minimal kita tidak menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Tuh. Jadi kita tuh karena kita lebih dekat dan kita lebih familiar dengan teknologi, terutama di zaman sekarang ini teknologi sangat terpakai sekali ya di saat pandemi.
Dan kadang orang tua kita juga nggak selalu orang yang melek dengan teknologi. Ada yang mungkin masih kurang fasih. Itu kita bisa menjadi teladan buat mereka. Kita bisa kasih contoh, kita bisa bantu mereka dulu, kita bisa kasih contoh nih cara makainya gini, kita kasih teladan ini cara penggunaan teknologi yang benar gitu-gitu. Supaya kedepannya juga kita berdampak buat orang-orang yang lebih tua, buat berdampak juga buat keluarga kita gitu. Oke, sebelum kita tutup sekapan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali membahas sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar dari Timotius dan juga tokoh-tokoh muda lainnya Tuhan dari Alkitab. Kiranya Tuhan mau terus sertai Tuhan perjalanan kami sebagai anak muda. Kiranya boleh menjadi teladan di tengah lingkungan kami Tuhan, di tengah keluarga kami. Dan kami boleh terus berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan sebagai landasan kami dalam melakukan dan mengambil keputusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sekian sekapan hari ini. Sampai ketemu di episode sekali berikutnya.